inflasi. Jadi ada dua alasan ya, ada dua specific rules ya. Jadi ada yang namanya itu demand pull inflation, sama ada yang namanya cost push inflation ya. Yang sebelah kiri ya, ini chart yang kalian lihat itu demand pull inflation gitu ya. Sedangkan sebelah kanan yaitu cost push inflation. Demand pull ya, kita mulai dari yang sebelah kiri dulu gitu ya. Itu banyak sekali uang yang masuk ke dalam ekonomi ya, sehingga konsumsi itu naik, terus harga itu naik. Contohnya kayak gimana? Banyak uang masuk dalam ekonomi ya, itu kayak gimana cara masuknya? Itu di saat the Fed ya, atau itu di saat pemerintah itu sedang mencetak duit. Jadi cetak duit atau turunin suku bunga, itu demand pull inflation. Jadi ketika duit itu banyak sekali beredar dalam ekonomi, konsumsi itu bakal naik. Ya kayak contohnya kita ngomong di tahun 2020 ya, COVID era ya, pemerintah US government itu kasih $2.000 ke setiap orang. Terjadi yang namanya itu demand pull inflation karena semua orang itu jadi melakukan yang namanya itu spending. Semua orang itu jadi pun dapat duit secara instan tiba-tiba ya. Semua orang di rumah dapat $2.000, semua orang dapat jutaan rupiah gitu ya. Terus jutaan rupiah ini dipakai buat konsumsi, dan ketika konsumsi ini banyak sekali alias ketika demand ini tinggi sekali, maka produsen ini bakalan naikin harga buat ngejas ya, karena supply demand ya, hukum dari supply demand ya. Ketika demand itu banyak ya tapi supply-nya itu biasa aja, maka harganya itu akan naik. Tapi vice versa, ketika supply-nya itu baik banget tapi demand itu sedikit, maka harganya itu akan turun ya. Ini hukum dari ekonomi.